pendidik. Bapak dan Ibu adalah seorang pendidik. Bapak dan Ibu juga pernah dengar bahwa guru itu adalah pelita bangsa. Beliau ini adalah Ki Hajar Dewantara. Saya terharu Bapak Ibu. Pertama sekali saya belajar di pendidikan guru penggerak ini. Yang pertama kali dikenalkan adalah beliau ini. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Nah, ini modul pertama ini Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang lulus di sini, Bapak pengawas kami alhamdulillah ada 4 orang di sini yang berniat menjadi guru penggerak. Ada agenda yang ingin Umi sampaikan berkenaan dengan program dari Dinas Kota Pekanbaru. Baik, itu satu informasi yang ingin Umi sampaikan untuk hari ini. Program komite kelas bagi sekolah. Jadi Papa dan Mama pernah nggak mendengar komite kelas? Siapa kira-kira Pak yang menjadi ketua? Mama siapa Bu? Mama Hestinya mana? Oh ini Mama Hesti. Oke. Kira-kira setuju nih Papa dan Mama? Setuju. Alhamdulillah. Ketua komitenya Mama Hesti. Berarti harus ada bendaharanya. Bendaharanya siapa? Oh Mama Ardi. Contohnya Mama Ardi ya. Baiklah, alhamdulillah. Jadi sudah dapatlah kita 3 orang yang Papa dan Mama setujui untuk menjadi komite kelas 5B. Ketuanya Mama Hesti. Sekretarisnya Mama Ibu. Dan bendaharanya adalah Mama Ardi. Setuju? Setuju. Alhamdulillah. Cat ini dan cat
pelajaran. Berarti apa guna membaca nanti? Tempat untuk membaca keseluruhannya. Nah, mulai hari ini kalian harus banyak membaca. Makanya supaya kalian lebih nyaman, dibuat aku membaca. Coba lihat aku membaca kalian. Sudah nampak kan? Tapi sudah ada hiasan di sana. Nah, tugas kalian supaya kalian lebih peduli dengan kelasnya, yaitu dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armanina, saya CGP Angkatan Pertama dari SD Negeri 146 Pekanbaru. Aksi nyata yang saya lakukan dalam modul 3 ini merupakan perpaduan dari aksi nyata modul 3.1, modul 3.2 sampai dengan modul 3.3. Seperti yang rekan sejawat pahami bersama bahwa di modul 3.1 ini kita sudah diajarkan bagaimana langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Sementara di modul 3.2 kita sudah diajarkan bagaimana cara kita memimpin pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Diruntut dengan modul 3.3 kita sudah diajarkan lagi bagaimana cara kita memimpin program-program yang berdampak pada murid. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan CGP lainnya. Sebenarnya saya adalah salah seorang guru yang mengikuti program mutasi di daerah tempatan saya, yaitu daerah Pekanbaru. Jadi guru-guru dipindahkan sesuai dengan zonasinya. Sebelumnya saya berada di SD Negeri 18 Pekanbaru. Namun karena saya mengikuti program ini, maka saya pindah ke SD Negeri 146 Pekanbaru. Dan ini merupakan sekolah yang baru bagi saya. Kurang lebih saya di sini sudah hampir 3 bulan. Jadi jika pertanyaannya adalah bagaimana perasaan saya ketika saya merencanakan serta melaksanakan program aksi nyata saya di modul 3 ini, jujur saja untuk tahap pertama saya memang agak sedikit gugup. Karena seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa sekolah ini adalah sekolah yang baru bagi saya. Namun ini merupakan tantangan tersendiri bagi saya bagaimana saya tetap melaksanakan aksi nyata yang harus saya lakukan dalam program guru penggerak ini. Meskipun demikian saya harus ekstra bekerja keras. Ekstra kerja keras di sini saya harus berpikir dan beradaptasi secepat mungkin bagaimana saya dapat memberikan pemahaman tentang program-program atau praktik baik yang sudah saya pelajari di dalam program guru penggerak ini kepada rekan sejawat saya yang notabene memang adalah rekan-rekan yang baru. Nah, saya juga harus cekatan dalam menganalisis dan melihat potensi-potensi aset apa saja yang ada di sekolah ini yang dapat dimanfaatkan atau dapat dimaksimalkan untuk kemajuan sekolah ini. Namun berkat dari izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dukungan baik itu spirit dan moral dari kepala sekolah serta rekan-rekan saya yang berada di sekolah ini, ditambah lagi dengan kooperatifnya rekan-rekan kerja saya, komite-komitenya serta murid-murid yang ada di SD ini membuat program yang ingin saya lakukan dalam modul 3 ini dapat terlaksana dengan baik. Dan ini tentu saja membuat saya sangat bahagia, sehingga saya akan lebih bersemangat untuk melakukan program-program selanjutnya di sekolah ini. Aksi nyata yang saya lakukan seperti yang rekan sejawat bisa lihat pada tayangan video sebelumnya, di mana dalam tayangan video saya sudah berusaha untuk merencanakan sampai melaksanakan program untuk modul 3 ini sesuai dengan kerangka bagja yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian saya juga membuat pertanyaan-pertanyaan khusus berkenaan dengan program yang akan saya lakukan. Pertanyaan-pertanyaan yang saya buat itu ada seperti ini. Apa sih program-program yang bisa berdampak positif pada murid? Selanjutnya saya akan bertanya lagi bagaimana caranya agar program-program yang berdampak pada murid itu dapat dilakukan menjadi aksi nyata. Selanjutnya saya akan bertanya lagi bagaimana cara memonitor dan mengevaluasi program yang sudah akan saya buat. Dan yang terakhir saya akan bertanya bagaimana manajemen risikonya yang akan terjadi jika program ini dilaksanakan di sekolah ini. Pembelajaran yang saya dapatkan setelah saya melaksanakan aksi nyata modul 3 ini adalah yang pertama bahwa setiap sekolah itu memiliki aset-aset tersendiri. Jadi setiap pemimpin pembelajaran atau pemimpin dalam sekolah itu hendaknya lebih memahami dan mengenali serta menganalisis aset-aset apa saja yang dapat dimaksimalkan dalam sekolahnya. Pelajaran selanjutnya adalah setiap sekolah hendaknya jangan lagi berpikir dengan basis kekurangan. Setiap kekuatan dalam sebuah sekolah itu pasti ada. Nah, sekolah tidak boleh lagi berpikir tentang
kekurangannya saja, negatif saja. Nah, sekolah harus lebih memikirkan tentang kekuatan apa yang dimilikinya yang dapat dimaksimalkan untuk kemajuan sekolah. Dari program ini saya dapat belajar bahwa setiap sekolah itu sebenarnya memiliki potensi dan kekuatannya masing-masing. Karena dari SD Negeri 146 ini sebelumnya mungkin individu-individu yang berada di sini berpikir dengan basis kekurangan. Namun setelah melakukan pendekatan secara persuasif kepada rekan kerja serta mendapat dukungan dari kepala sekolah, pola berpikir dari warga sekolah ini mulai berangsur-angsur menjadi lebih baik, di mana kami sudah tidak lagi melihat basisnya sebagai basis kekurangan, tapi berbasis dengan kekuatan apa yang kami miliki untuk dapat mengembangkan sekolah ini menuju yang lebih baik. Perencanaan untuk memperbaiki pembelajaran pada modul 3 ini ada beberapa. Yang pertama adalah kami akan belajar untuk lebih bisa meningkatkan kompetensi guru-guru di sini untuk bisa berkomunikatif dengan efektif dengan para komite. Ini bertujuan agar mereka bisa dapat mengikat hati komite untuk lebih berpartisipasi aktif di dalam setiap kegiatan yang ada di SD Negeri 146 Pekanbaru. Perencanaan selanjutnya mungkin adalah kami akan melakukan koordinasi dengan sesama internal sekolah untuk melakukan penjadwalan atau melakukan strategi penjadwalan kedatangan murid secara bergantian ke SD Negeri 146 Pekanbaru. Hal ini bertujuan agar program-program yang sudah kami buat, yang sudah kami laksanakan ini dapat dirasakan langsung dampaknya oleh murid-murid kami yang ada di SD Negeri 146 Pekanbaru. Inilah refleksi untuk modul 3. Terima kasih telah menyaksikan rangkaian aksi nyata modul 3 yang sudah saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.